beda untuk rakyat Indonesia. Jadi kita memiliki apa ya, bukan visi misi juga sih, tapi keinginan yang fokusnya berbeda gitu Kak. Mungkin kalau misalnya Teh Meli aku lihat lebih ke seni, aku ke pendidikan, Pak Sodik mungkin ke agama, tapi pendidikan pula. Tapi saya yakin kita bertiga atau dengan calon yang lain memiliki visi misi yang sama untuk rakyat Indonesia. Cuman sekarang kalau dibilang kesulitan atau enggak, biar nggak liar, fokus sama diri sendiri aja. Fokus sama program kerja kita yang penting memberikan yang terbaik aja gitu. Semua ada tantangannya ya? Semua ada tantangannya apapun pasti. pekerjaan kita ya? Apapun pekerjaan, mau itu bisnis, mau cuman sekolah aja kan, ada ranking 1, ranking 2, ranking 3 gitu. Oke, masalah bisnis tadi menarik tuh, sempat dibahas ya masalah bisnis itu. Di Instagram dari TDFID ada bisnis ramesin dong ya. Iya. Nah itu bisnis pribadi atau bekerja sama dengan teman-teman sepermainan atau satu kuliah atau gimana ya? Kebetulan itu pribadi ya. Oh pribadi. Sebenarnya berdua sih jatuhnya. Jadi saya ke CEO, yang satunya lagi COO, operationalnya. Nah jadi kami itu berdua hobi kuliner, kebetulan Ramesindong ini, jadi kita nge-upscale makanan ramesan, tapi kita bikin bisa jadi kayak kafe. Jadi orang bisa, anak muda tuh kadang kan ke kafe makanannya kentang goreng. Betul. Iya, sementara sekarang kita bikin tempat yang dimana kalaupun mau nongkrong, mau ngopi, bisa juga makan kayak warteg gitu. Tapi tempatnya nyaman, ada AC-nya gitu. Jadi emang target kita ini untuk yang profesional juga sih Kak. Sama banyak kan ternyata yang datang orang kerja ya. Oke, di Kota Bandung ya? Di Kota Bandung. Di Kota Bandung, dan mungkin akan merambah ke Kota Cimahi atau ke daerah lain. Ke Jakarta sekarang alhamdulillah di Bandung udah ada 3 cabangnya. Oh, iya. Udah ada 3 di Kota Bandung ya? Oke, berarti bukan ya ada privilege sebagai anak ketua DPRD, tapi ternyata dari finansialnya juga sudah tergolong mandiri lah ya. Insya Allah. Mandiri ya. Harus sudah berbisnis. Sudah berbisnis karena saya juga bisnis ini selain untuk actualization kali ya disebutnya, self actualization, tapi untuk juga saya tuh pingin mencoba membantu masyarakat kecil-kecil. Jadi saya sekarang kalau ada Gojek datang, kalau mau makan free siapa Gojek, mau Grab segala macam, terus Jumat Berkah juga, dan tukang parkir yang deket-deket situ kalau mau makan saya bilang makan aja nggak apa-apa, gratis gitu. Oh gratis ya? Gratis. Oke. Baik, Teh, sebagai anak politisi yang dulunya sebagai anak tentara ya, itu darah yang tidak bisa dihilangkan ya. Anak tentara yang saat ini Bapak menjadi seorang politisi. Sepanjang masa-masa kampanye dan setelah Teteh mendaftar sebagai calon anggota legislatif, ngobrolnya di rumah itu seperti apa sih? Maksudnya apakah jarang sekali membahas tentang proses kampanye, atau jangan-jangan setiap bertemu pembahasan tentang kampanye nih? Setiap bertemu pembahasannya tentang kampanye. Jadi kayak konsultan politiknya ya? Betul. Jadi bahkan kalau misalnya dia, Papa tuh hari ini belum selesai pembahasannya, ngetok-ngetok kamar, aku lagi tidur, dibangunin, disuruh ngobrol keluar. Devai, Papa udah gini. Jadi kalau dibilang bahas atau enggak, bahas banget malah. Tapi dari dulu emang kita suka ngobrol sih orangnya. Gitu. Oke, berarti memang kalau antara Bapak dan Ibu lebih dekat kemana nih? Kebetulan aku tuh kalau dibilang secara komunikasi ya? Secara komunikasi, kalau politik lebih ke Papa sih. Cuman kalau bisnis apa segala macam ngobrolnya ke Mama. Kalau untuk konsultasi kali ya. Karena Mama tuh lebih orangnya lebih teratur. Punten ya Papa. Mama tuh lebih teratur, kalau Papa tuh mungkin lebih kayak tentara lah, gitu. Teknis banget kalau Papa. Teknis ya. Teknis, hal-hal teknis itu. Teraturnya gitu di bagian itu ya. Nah, betul. Teratur di bagian masing-masing ya. Masing-masing. Oke. Teh, setelah menjadi terjun dalam dunia politik ya. Nah, gimana nih untuk rekan-rekan sepermainan, rekan-rekan tempat yang biasa tempat hangout bareng lah sama teman-teman itu, gimana nih reaksinya nih? Atau mungkin
ada yang unfollow mungkin Instagramnya, lu udah masuk politik, Iya, males Atau gimana sih Teh? Ada nggak sih pengalaman-pengalaman yang kurang enak membuat gitu Teteh kurang nyaman gitu ya setelah terjun ke dalam dunia politik? Kapan sih lu main politik gitu? Iya. Sebenarnya untuk teman permainan emang ada aja sih yang nggak sama ya. Tapi alhamdulillahnya temen deketku suportif semua, even though they have different choices, tapi mereka nggak jaji lah. Nggak jaji, malah aku yang kadang jujur aja temen-temenku yang nggak begitu deket di Instagramku banyak yang agak kurang enak ya. Instagramnya story-nya aku yang agak hide aja deh karena pusing. Di fokus aku yang malah lebih ngefilter lagi sih karena kayak kesannya kita udah berjuang tapi people will see what they want to see, say what they want to say, jadi kayak kita save yourself lah gitu. Baik. 2 tahun terakhir sejak 2022 akhir sampai 2023 dan 2024 sekarang ini, rasa-rasanya nih calon anggota legislatif itu 11-12 dengan selebritis nih akan menjadi pembahasan di media sosial, netizen akan komen ya bisa jadi 90% akan pro atau sebaliknya. Nah, gimana nih Teteh untuk menanggapi, apakah memang kritikan-kritikan pedas yang mungkin ya bisa jadi kasar atau tidak berdasar itu di media sosial, meresponnya seperti apa, menanggapinya seperti apa? Jujur sebulan ke 2 bulan awal itu mengerikan gak sih? Banget. Kayak ternyata tuh politik tuh harus kuat mental ya. Aku sebagai anak muda yang belum pernah masuk ke seperti ini, bisa dibilang nangis mulu. Karena kayak kadang sedih aja sampai ada yang ngomong kayak, Teh kalau nggak datang kita udah saya tidak akan mendukung Teteh dan menjelek-jelekan Teteh. Wah. Seterbuka itu, sefrontal itu ya? Sefrontal itu, bahkan tiba-tiba dia datang ke rumah, nelpon jam 12 malam berkali-kali hanya untuk minta, bukan hanya untuk ya, mungkin mau ngomong mereka minta proposal buat ini itu. Saya bilang ada waktunya, prosedur aja, karena bukannya kita nggak mau untuk menerima semuanya, tapi dengan cara itu kan berarti nggak sopan ya. Nelfon setiap malam sampai datengin ke rumah, ngetok-ngetok pintu gitu. Kadang agak terganggu juga, cuman semakin kesini semakin mulai dicuekin aja sih. Kalau memang dia nggak bisa bikin kita lebih terbangun gitu, aku kayak mulai cuek aja sih. Jadi kalau misalnya ada yang kayak gitu kadang ngomong sama tim yang bales. Kalau misalnya menurut tim ini udah Kak nggak usah difilter gitu. Jadi sekarang lebih filterisasi aja. Baik ya. Sebulan terakhir semakin mengerikannya media sosial ya, dengan komentar-komentar mungkin sedikit bernada ancaman mungkin ya. Itu tadi kalau nggak menerima kita akan saya jelek-jelekin, akan ini itu sudah bernada ancaman ya. Baik. Apakah sebelumnya di pergaulan sebelum menjadi politisi ini pernah nggak sih menerima hal-hal yang seperti itu? Paling seumur hidup sekali 2 kali aja sih, nggak pernah yang sampai straight forward ke aku ngomong they actually disappoint sama saya gitu, nggak pernah sih. Jadi mungkin pernah ke keluarga tapi nggak personal ke aku gitu. Baik Teh, di hari ini kita untuk tapping ya, untuk syuting hari ini sedang berlangsung acara yang menyasar ke anak-anak muda ya. Yang menyasar anak-anak muda yang mungkin sudah hampir 5 tahun yang lalu ramai dan sampai sekarang masih tetap ramai, itu tentang e-sport ya. Nah, ngapain Teh ngurusin sampai fokus gitu memfasilitasi, mewadahi anak-anak muda untuk bermain game itu? Karena sebenarnya di kalangan boomer kali ya, beberapa memandang kalau e-sport itu suatu hal yang negatif ya, membuang-buang waktu. Padahal e-sport itu bisa jadi nanti malah ke depannya sesuatu yang mengharumkan nama Indonesia. Karena sebuah olahraga yang menurut saya tidak mudah ya, walaupun main gitu ya. Tapi itu butuh skill, butuh juga trik dan juga kemampuan untuk bisa fokus gitu kan. Ya. Cuman ya itu sebagai anak muda memang kalau mereka mau berkarya di e-sport, apalagi gaming yang selama ini game adalah hal yang negatif kali ya jatuhnya. Nge-game why gitu. Padahal salah satu YouTuber terkaya Indonesia itu
terkenal karena Mobile Legend. Mereka bikin YouTube tentang Mobile Legend gitu. Bagaimana mereka main, berarti kan bisa jadi mata pencarian. Pertama itu, terus kedua kita harus tahu waktu, tempat, dan juga memposisikan diri kita bahwa kita ini hidup bukan cuma buat main. Kalaupun main tujuannya untuk mencari uang gitu misalnya, atau mengharumkan nama. Jadi menurut saya sekarang malah bagus banget ya, e-sport ini bisa dipakai di mana aja, bisa untuk sosialisasi dengan siapa saja, dan bisa actually wadah untuk berbaur ya gitu ya. Jadi kalau dibilang ngabisin waktu itu mah tergantung kita memandangnya aja sih, karena ngobrol juga ngabisin waktu sih. Iya. Oke, berarti Teteh sekarang sedang menikmatin e-sport ini atau masih mempelajari atau jagoan nih? Atau lebih ke kayak udah mempelajari dan tidak bisa sama sekali. Tidak bisa sama sekali ya? Makanya ngeliat yang kayak gini malah seneng. Yang kemarin katanya beberapa ikutan. Lebih salut ya lihat orang-orangnya ya, bisa menjuarai gitu ya. Bisa menjuarai. Aku lihat mereka main kayak gini kayak wah kok bisa, kok aku 1 menit aja udah mati. Iya. Oke, nah kabar-kabarnya lagi nih, kalau Teteh masuk juga dalam kamar dagang. Iya, Kadin Kota Bandung. Iya. Sebagai apa tuh di sana? Kebetulan saya membawahi tentang divisi UMKM digitalisasi. Jadi bagaimana UMKM digitalisasi? Digitalisasi UMKM. Jadi untuk UMKM kan sekarang berkembang sekali ya, apalagi di Bandung lah kita ngomonginnya. Nah, UMKM itu bagaimana biar bisa lebih produktif lagi, biar bisa lebih naikin income. Nah, caranya itu mereka masuk ke bidang digitalisasi. Cara masuknya itu kan nggak mudah, apalagi UMKM mungkin orang fokusnya anak muda. Padahal enggak, UMKM itu malah saya di Kadin itu banyaknya 50-60% orang ibu-ibu, catering, ibu-ibu yang bikin wayang-wayangan gitu. Jadi perlu adanya edukasi tentang digitalisasi gitu, biar bisa dijual secara online gitu. Oke, baik. Seandainya nih ya, di setelah tanggal 14, seandainya suara tidak tercapai, seandainya nih. Nah, bagaimana dengan gagasan-gagasan yang selama ini sudah Teteh sosialisasikan ke masyarakat, sudah kesana kemari ya, bertemu dengan masyarakat? Apakah diwariskan atau tetap dijalankan walaupun tinggal berstatus sebagai seorang pengusaha, akan tetap melanjutkan itu, atau seperti apa Teh untuk gagasan-gagasan yang sudah Teteh fokuskan dan ciptakan? Kalau saya, selama saya masih bisa memberikan yang terbaik untuk sosialisasi sosial, kenapa enggak? Jadi ya kalau misalnya dibilang sekarang saya kan fokusnya pengen pendidikan. Kemarin saya bilang salah satu program yang udah saya, kebetulan walaupun saya mungkin masih nyalek gitu ya, saya tuh ada program untuk menebus ijazah gratis. Jadi alhamdulillah udah 300 ijazah di Bandung dan di Cimahi, dan masih proses terus. Udah kita tebus gratis. 300 ijazah. SMA rata-rata, SMA SMK sederajat. Itu permasalahan klasik yang jarang terpecahkan. Jarang terpecahkan, dan ternyata bisa dipecahkan. Bisa dipecahkan dan gak harus nunggu jadi legislatif dulu ya. Berarti masyarakat biasa yang punya keinginan bisa membantu itu. Bisa membantu, karena di sini kita banyak aparat kota, banyak juga daerah juga kok. Jadi ada ketua RT, ketua RW, bisa juga kok dengan ngomong dengan dinas pendidikan. Akhirnya 300 ijazah sudah kembali ke pemiliknya. Sudah kembali ke pemiliknya. Jadi mungkin mereka ketahan karena banyaknya tidak bisa bayar SPP ya. Dan itu lumayan sih ternyata, ada yang sampai 20 juta kemarin. Dan itu kita paling kalau segitu, kalau swasta kita harus bayar sekian, tapi paling sekitar 500.000. Untuk negeri bisa gratis alhamdulillah. Dengan ngomong ke kepala dinasnya ya, kepala sekolah gitu. Teh, menghitung hari ya. Bagaimana persiapan-persiapan yang akan dilakukan per tanggal 7 hari ini? Sampai tanggal 7 ya? Oh my God. 3 hari lagi masa untuk kampanye. Seperti apa nih? Ya itu kita maksimalin silaturahmi ya, ketemu orang, sosialisasi selama masih ada 3 hari ini kita maksimalin. E-sport pun walaupun udah mepet ya, tapi nggak apa-apa ke anak muda itu, pokoknya sosialisasi itu nggak pernah telat sih menurut aku ya.
apalagi sekarang fokusnya banyaknya aku ke anak muda, karena mereka gimana juga pertama swing voters, terus kedua kadang beda sama orang yang sudah pernah milih, kalau bingung milih siapa mereka milih A, B, C, kalau anak muda bingung milih siapa nggak milih, nggak datang ke TPS. Jadi sekarang kita bikin kayak kalau misalnya lo mau nih e-sport naik, pilihlah wakil rakyat yang emang bisa ngebantu gitu, misalnya emang ngedukung e-sport Indonesia, salah satunya dari situ gitu. Oke. Generasi milenial usia masih 25 ya 25, pernah nggak sih disepelekan sama orang-orang saat turun ke lapangan, ini masih anak kemarin atau gimana? Pernah nggak sih? Alhamdulillah mungkin ada tapi nggak tahu dalam hati kali ya, dalam hati kali kayak ngeliatnya kayak itu, tapi alhamdulillah selama ini malah enggak sih. Malah mereka antusias, terus malah sangat menghargai, malah ngeliat aku tuh kayak ngeliat anak. Kayak ibu ngeliat Eneng tuh kayak ngeliat anak ibu sendiri, semoga nanti anak ibu juga bisa seperti Eneng, malah kayak gitu. Akunya malah semangat gitu. Jadi malah nggak tahu ya, mungkin orang lain pasti ada sih yang meremehkan, apalagi ya anak tua DPRD gitu ya. Tapi ya udah, I'm just gonna prove myself that I can do it gitu. Tapi ada nggak sih mungkin selevel pejabat yang mungkin, ini anaknya Pak Taufik, masih ada yang belum tahu nggak sih? Tiba-tiba gitu ya. Tapi bukan masyarakat biasa ya, yang selevel. I think banyak deh. Ada ya? Kayaknya ada deh. Ini gitu ya. Bahkan kadang aku misalnya kan cuma ada di Baleho, pas turun ke sini ke dapil, ibunya tuh ngelewat aja. Terus tiba-tiba ini kirain tuh udah gede gitu ngomongnya. Kirain udah gede. Udah gede, iya kirain kan aku maksudnya. Kirain udah dewasa katanya gitu. Masih kecil gening katanya gitu. Jadi ada sih banyak. Tapi alhamdulillah kalau misalnya ada acara apa-apa kan aku kadang suka disuruh ngomong juga di depan. Sok pinter aja. Wah, emang pintar dong. Amin. Kan latar belakang pendidikan tidak diragukan lah ya. Jadi hobinya belajar ya. Masa sih kosong? Iya, masa sih kosong, nggak boleh dong, nggak berani dong. Mending tidur di rumah. Nggak kan mungkin orang yang malas-malas suka belajar ya. Suka sekolah itu kayaknya nggak mungkin. Orang malas suka sekolah itu nggak mungkin deh. Oke, baik. Apa pesan-pesan yang bisa Teteh sampaikan kepada masyarakat ya? Khususnya untuk menjelang pemilu nanti. Mungkin ini akan dinamikanya akan semakin berat. Kecepatan orang-orang akan semakin cepat lagi, menambah kecepatannya, bahkan tidak terhindari gesekan-gesekan atau kejutan-kejutan di sisa-sisa hari ini. Apa nih pesan-pesan damai atau pesan-pesan dari Teteh khususnya kepada anak muda? Kalau aku pesan untuk mungkin overall masyarakat Indonesia, Bandung dan Cimahi terutama, ketika kita memilih suatu pilihan wakil rakyat jangan pilih orang yang diterka-terka, pilihlah yang emang serak di hati. Karena yang akan mewakili suara mereka nanti 5 tahun ke depan. Kita kan memilih bukan cuma buat dipilih jadi calon, jadi dewan. Kita dipilih untuk nanti menampung aspirasi rakyat, bagaimana rakyat bisa sejahtera. Pertama itu. Jadi jangan sampai percaya dengan politik uang. Itu hanya sementara menurut saya. Jadi pilihlah pemimpin yang mereka inginkan untuk Indonesia, terutama untuk calon presiden ya. Calon presiden. Dan yang kedua untuk anak muda, kita itu nggak boleh apatis, harus proaktif. Kita harus peduli sama rakyat Indonesia sekarang, terutama kita ini sebagai calon ibu dan bapak ke depannya. Kita 10 tahun lagi adalah anak kita yang sekolah di sini, masa kita mau diem aja? Kita mau dong sekolah murah, makan siang dan juga susu gratis, dan juga mau sembako murah. Mungkin nanti malah kita yang bakal memberikan aspirasi kepada dewan langsung apa yang dibutuhkan oleh anak-anak kita nanti kelak gitu. Dan kalau mau lapangan pekerjaan besar ya pilihlah pemimpin yang memang ada niat untuk memperluas lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan itu bukan cuma nambahin orang ke bisnisnya, tapi bagaimana bisa bikin bisnis sendiri, bagaimana bisa kita bekerja dengan negara lain untuk bisa membesarkan perusahaan kita gitu. Oke. Baik. Jadi jangan apatis datang ke TPS tanggal 14 Februari, cuman 10 menit aja paling nyoblos, daftar nyoblos pulang udah. Ntar dapet celupan bisa dapet diskon-diskon. Iya. Jangan-jangan Romasin akan bikin diskon-diskon, bikin dong ya. Besoknya sih soalnya kita liburin 1 hari. Libur ya. Karena banyak yang kerja di luar kota. Aku bilang pokoknya nggak boleh apatis. Aku bilang bahkan karyawanku aja harus
Ngoblos. Jangan alasan karena kerja ya. Jangan sana karena kerja. Udah mereka senang libur tapi. Kalendernya merah, karyawan juga merah. Karyawan juga Liburin merah, ya. iya. Untuk hari 14 itu ya. 14 itu tanggal 14 Pramusidong Februari itu. libur. Betul. Nah, terakhir banget nih. Ya. Setelah tanggal 14, mau liburan atau mau kemana nih? Rencananya sih mau refreshing sama tim ya. Iya, sama tim ya. Karena yang selama ini kan udah nemenin aku stres-stresnya 6 bulan kali ya, 6 bulan belakangan aku Nangis-nangisnya, nangisnya. ya. Pagi sampai malam aku sakitnya, mereka yang cover Iya, tuh tim aku. Jadi mau liburan dulu deh, Mau kita liburan lihat ya. nanti hasilnya gimana, tapi silaturahmi tetap aja. Oke, liburan dalam atau luar negeri nih? Liburan Biar timnya pada denger nih, ya. di dalam negeri dulu Dalam deh. negeri ya, cintai produk lokal ya. Oke, baik. Ya, buat timnya TFR sih siap-siapin kopernya ya untuk berangkat jalan-jalan setelah tanggal 14 ya, Teh. Oke, baik. Demikian Tribuners untuk perbincangan saya dengan calon anggota legislatif dari Dapil Jabar 1, Ya. Kota Bandung, Kota Cimahi. Gunakan hak suara Anda pada 14 Februari 2024 nanti. Saya Daniel Damanik, sampai jumpa. Thank you, Teh. Terima kasih.